Halo, kami dari kelompok IT 17 ingin menjelaskan materi ikhlas, niat, dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyamar Rafli. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari niat. Oke, niat itu menurut Al-Kotabi mengatakan, niat adalah bermaksud untuk mengerjakan sesuatu dengan hati dan menjatuhkan pilihan untuk melakukan hal tersebut. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa niat adalah tekad yang bulat dalam hati. Lalu, menurut Dr. Umar Al-Ashqar mengatakan, mendefinisikan dengan niat dan maksud yang tekad bulat adalah pendapat yang kuat. Definisi tersebut mengacu kepada makna kata niat dalam bahasa Arab. Ada juga ulama yang mendefinisikan niat dengan ikhlas. Hal ini bisa diterima karena terkadang makna niat adalah bermaksud untuk melakukan suatu ibadah dan terkadang pula maknanya adalah ikhlas dalam menjalankan suatu ibadah. Dalam setiap kegiatan, setiap helaan nafas kita, hendaklah kita memiliki niat atau tujuan yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamala malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa diterima atau tidaknya amal kita itu tergantung niatnya. Lalu, diambil dari Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubro, disebutkan bahwa andaikan seseorang melafalkan niatnya, namun itu tidak sesuai dengan sesuatu yang ada di hatinya, maka yang dinilai adalah niat di dalam hatinya, bukan perkataan yang diucapkannya. Dan bagaimana niat yang diterima itu, yaitu niat yang ikhlas. Niat yang hanya mengharapkan ridha Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Ikhlas adalah sesuatu yang murni yang tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurinya. Ikhlas itu ketika kita beramal menjadi nikmat, tidak terasa lelah karena semua lillah. Sekian penjelasan niat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Al-Quran mengenai niat. Yang pertama, Quran Surah Ali Imran ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tub'duhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, Quran Surah Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dan dunia yang hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Diriwayatkan oleh dua imam hadis,
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughairah bin Barzibah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjah bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaburi, dan kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Selanjutnya, implementasi niat. Di antara banyak hadis terdapat satu yang menyinggung soal keutamaan niat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala amal perbuatan bergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah dengan niat mencari keuntungan duniawi atau untuk mengawini seorang perempuan, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya itu." Hadis riwayat Bukhari. Contoh, kalau kita melakukan sholat pukul 5:30 pagi, ada beberapa kemungkinan, yaitu sholat fajar, istikharah, atau sholat subuh. Dari 3 kemungkinan tersebut, hanya satu yang membedakan, yaitu niat. Bila niat kita lurus, maka lurus pula amal kita. Bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan bengkok. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita senantiasa menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Oke, jadi pengertian ikhlas itu, ikhlas adalah ruh dari suatu amal perbuatan. Apabila amal perbuatan yang kita lakukan tidak disertai dengan rasa ikhlas, maka hal itu bagaikan jasad sebuah tubuh yang dimiliki ruh, seperti halnya hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Atalia alaihissalam Sakandari. Tak hanya itu saja, akhlakul karimah yang berupa ikhlas adalah buah dari insan, yaitu suatu keyakinan seorang bahwa yang kita lakukan diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diartikan secara bahasa, makna ikhlas memiliki arti membersihkan atau bisa dibilang jernih, bersih, suci dari pencemaran, suci dari campuran baik itu berupa materi ataupun tidak. Selain itu, ikhlas juga bisa diartikan secara istilah, di mana artinya adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan kata lain, dalam melakukan ibadah, hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pengertian ikhlas menurut Ali Al-Dago, yaitu menutupi segala sesuatu dari pandangan makhluk lain. Biasanya, orang yang memiliki hati yang ikhlas disebut sebagai seorang mukhlis, yaitu seorang yang ikhlas dan tidak memiliki sifat riya. Sementara, menurut Fudail bin Iyad, ikhlas adalah beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang beramal karena untuk menarik perhatian manusia, maka orang tersebut termasuk orang yang riya. Sedangkan orang yang beramal karena manusia disebut syirik. Sementara posisi ikhlas berada di antara riya dan syirik. Ikhlas adalah membersihkan seluruh panca inderanya secara lahir dan batin dari budi pekerti yang tercela. Beramal adalah salah satu pembuktian makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka adalah seorang hamba yang patuh kepada Sang Pencipta yang sudah memberikan amanat dan rahmat yang luar biasa, di mana amal yang dilakukan ditujukan sebagai suatu pembuktian ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dilakukan dengan hati yang bersih dan murni. Jadi apa yang kita amalkan dan apa yang kita lakukan benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bebas dari kemunafikan, yaitu riya atau syirik. Selanjutnya yaitu dalil ikhlas yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bilqis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun, yang artinya, katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil, hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Oke, hadis mengenai ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang implementasi ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksud dari implementasi ikhlas sendiri adalah hal ikhlas yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu, yang kita contohkan. Salah satunya itu misalkan kita dilanda musibah ataupun masalah yang telah menimpa kita harus mengikhlaskan itu dan sabar. Kenapa harus demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji kaumnya di luar batas kemampuannya, dan kita harus yakin juga kalau masalah tersebut datangnya itu sebagai cobaan gitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu syukur? Syukur adalah wujud perasaan berterima kasih yang sesungguhnya. Syukur adalah bagian dari perasaan lega, senang, bangga, dan masih banyak lagi lainnya. Secara bahasa, pengertian syukur berasal dari bahasa Arab syakaro yaskuru syukron, yang artinya pujian kepada pemberi kebaikan. Dalam buku berjudul Dahsyatnya Energi Syukur, Istighfar Mushabah oleh Muhammad Azhar mengungkapkan pengertian syukur adalah mengakui nikmat kepada yang memberi nikmat dan menyatakannya secara rububiyahnya. Bersyukur berarti sadar bahwa segala bentuk nikmat yang akan datang tak mungkin dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bisa dimulai dengan menyadari keberadaan anggota tubuh yang dimiliki. Mengutip dari buku berjudul Mutiara Ihya Ulumuddin oleh Sang Hujatul Islam, contoh perilaku yang menggambarkan pengertian syukur adalah mensyukuri kenikmatan mata untuk menutupi seluruh aib yang terlihat dan tidak menggunakannya dalam maksiat. Terdapat dalil dalam syukur surah Al-Luqman ayat 12 yang berisikan walaqad atainal luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru lin nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalil hadis yang mengenai syukur yang diriwayatkan Bukhari yang berbunyi An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatan magbun fihima kasir min anas al-sihat wal farag. Artinya, dari Ibnu Abbas, dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Baik, selanjutnya implementasi syukur. Syukur merupakan ucapan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Syukur merupakan kunci kesuksesan manusia di dunia dan akhirat. Orang yang sering bersyukur pasti selalu berusaha memperbaiki kualitas hidupnya untuk menjadi orang yang lebih baik. Contoh penerapan syukur dalam kehidupan sehari-hari adalah berterima kasih kepada orang yang telah membantu atau menolong kita sekecil apapun. Berterima kasih juga kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan berkah. Selanjutnya, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan, mau dari orang atau dari Allah. Juga berdoa sebelum dan ketika bangun tidur, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, menggunakan kenikmatan yang telah diberikan Allah atau untuk perbuatan untuk kebaikan bersama, yang mana itu akan menjadi pahala yang baik, yang besar untuk kita sendiri. Terima kasih. Nama saya Irwansyah. Di sini setelah saya mengikuti mentoring, banyak yang saya dapatkan, terutama mentoring ini banyak memberi materi-materi tentang keislaman dan menjadi muslim yang sejati. Nah, di sini saya juga dibina menjadi muslim sejati melalui mentoring dan materi-materi yang diberikan. Nah, itu aja sih mentoring di agama tahun ini sudah sangat bagus dan saya harap akan lebih bagus lagi.
Terima kasih mentoring agama. Harapan saya untuk mentoring ini, semoga tetap berjalan dengan baik seterusnya. Semoga kita diberi waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di mentoring. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segi akhlak serta ibadah. Dan semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Ya, sekian demikian beberapa hal yang kami bisa sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang lain. Dan dengan ini, video ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.